Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham-saham yang diuntungkan ataupun dirugikan apabila dolar naik terus ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui ya, hari ini sampai dengan hari ini ya, dolar itu naik terus ya. Coba kita cek 1 dolar sekarang berapa. 1 dolar sekarang 16.238 ya. Ini termasuk tinggi ya, tertinggi dalam 1 tahun, 5 tahun bahkan ini ya. Ini berapa ini di sini? 16.376 itu tahun 2020 ya, April 2020. Nah, sekarang sudah 16.238, kurang 100 poin lagi ya. Nah, kalau dolar ini naik terus, kira-kira apa yang diuntungkan teman-teman? Coba ini dolar tuh sempat tertinggi ini di tahun berapa ini? 98 ya. Tata. Tahun 98, 17 Juli itu 13.200 ya. Tertingginya di 13.200, sekarang sudah 16.000. Jadi ini sebenarnya warning ya bagi pemerintah ya, karena memang dolar itu sudah menguat begitu tinggi ya, sehingga nanti akibatnya kan beberapa sektor itu dirugikan, terutama sektor yang banyak impornya ya. Jadi seperti obat-obatan, kemudian sektor yang lainnya ya, yang kita cek. Nah, ini ya, sektor yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, ini salah satu sektor yang diuntungkan atau dirugikan adalah ini, sektor batubara dan migasnya. Jadi saham-saham di sektor batubara ya, termasuk PTBA, Adaro, ITMG, ini diuntungkan ya, karena dengan pelemahan dolar, karena melakukan ekspor batubara ya. Jadi kalau ekspor berarti penghasilannya juga meningkat ya teman-teman. Kemudian emiten gas atau migas ya, seperti Medco, kemudian Pegas, itu juga dapat diuntungkan ya. Emiten sektornya kan diuntungkan dengan pelemahan rupiah karena menjual produk batubara dan migas ya. Makanya ini beberapa hari terakhir ini sektor batubara naik teman-teman ya, seperti Adaro, PTBA itu naik ya. Selain sentimen harga batubara yang naik, juga karena ada sentimen yang lain ya, seperti mau pembagian dividen dan lain-lain. Nah, kalau dolar terus menguat atau rupiah melemah, itu sampai kapan ya? Kalau misalnya ternyata dia terus sampai misalnya 16.500 ya, atau tertinggi ya sejak berapa tahun yang lalu ini, ya bisa jadi saham-saham di sektor tersebut juga akan meningkat ya teman-teman. Nah, ini kalau komoditas kertas bagaimana? Nah, ini yang kita lihat. Komoditas kertas ini dapat diuntungkan dengan kondisi ini karena sebagian besar penjualan yang dilakukan merupakan penjualan ekspor ya. Jadi TKIM ini juga menarik ya teman-teman untuk dicermati. Kemudian sektor CPO ini juga diuntungkan ya, karena dia ekspor juga ya, seperti Astra Agro Lestari, kemudian London Sumatera Indonesia, kemudian Esgro ya, Sampurna Agro, ini juga diuntungkan. Terus kemudian sektor konsumer, perusahaan berbasis komoditas, pelemahan rupiah juga akan menguntungkan beberapa saham konsumer yang meliputi porsi ekspor yang cukup besar ya, seperti Mayora, kemudian Indofood. Ini karena ekspornya besar teman-teman. Jadi intinya kalau ekspornya besar, dia akan diuntungkan. Kemudian saham sektor farmasi ya. Nah, ini sektor farmasi ini malah dirugikan ya, karena dia pelemahan rupiah kan, karena dia impor ya, bahan bakunya impor. Jadi seperti KLB Pharma, kemudian Indofarma, itu akan melemah ya. Nanti kita lihat.
Nah, kalau kita lihat sektor yang di ini ya, kayak Adaro ini sudah menguat ya lumayan teman-teman di sampai 2830, kemudian terkoreksi ini karena profit taking ya. Dan ada yang beli di 2600-an itu udah mulai jual ya. 2600 dia sudah untung 200 poin, udah cukup besar. Kemudian PTBA ini juga udah mencapai puncak lagi ya PTBA ini ya. Karena dividennya itu bulan Juni, belum ya. Rupsnya kapan nih PTBA? 8 Mei ya, tunggu rups 8 Mei. Nah, ini kemungkinan dividennya sekitar 500-an teman-teman. Jadi kalau IPS-nya 530 dibagi dividennya 100% ya sekitar 530 ya. 530 dibagi 3140 itu berapa itu? Udah 16% ya, lumayan ya. Tapi PTBA ini sudah naik berapa poin ini? Dari 2510 ya, sudah 600 poin ya, 600 poin. Jadi kenaikannya lebih tinggi dari potensi dividennya ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk PTBA ya, belum sempat masuk ya, tunggu koreksi aja ya nanti setelah pembagian dividen, atau nyari saham sektor batubara yang masih berpotensi untuk naik lagi ya. Kalau PTBA ini udah cukup tinggi nih teman-teman. Jadi resikonya ya mungkin nanti turun ya. 1 tahun ini turun lah ini PTBA. Kalau bagi dividen dia turunnya itu bisa tahun kemarin berapa nih? 3.800 ke 2.800-an ya, 1.000 poin ya turunnya. 3.800 ya, 2.800 ya, 1.000 poin. Padahal dividennya berapa nih coba? Dividennya 1.000 juga. Jadi ya hampir sama ya dengan dividennya. Kemudian sektor consumer yang tadi itu apa? Indofood, INDF. Nah, ini pas turun nih harganya. Nah, ini bisa dicermati teman-teman. Cuman mau masuk kapan coba kita lihat isunya. Oh, ini masih nunggu rup kalau nggak salah. Belum ada informasi ya nih. Ini nanti mendekati pembagian dividen mungkin lumayan ini. Dividennya berapa tuh Indofood? 4%-an ya. Terus apa lagi ya? TMG kayaknya udah terkoreksi ya, TMG. Oh, TMG terkoreksi karena dia habis pembagian dividen dan komplit, udah menyentuh harga bawah. Apa dia mau dilanjut ke 23, kita nggak tahu. Cuman ini sudah harga lumayan, kalau mau masuk teman-teman bisa mulai cicil beli ya. Nah, siapa tahu naik ya, karena harga batu bara sekarang sedang naik ya. Kemudian sektor CPO ya, CPO itu apa? CPO, LSIP. Wah, ini udah sempat naik tinggi, kemudian terkoreksi. Nah, ini bisa dicermati juga Astra Argo Lestari. Ali ya, Astra. Oh, ini juga turun. Ini sudah bisa mulai dicermati ini ya. Jadi walaupun beberapa saham terkoreksi ya, khususnya saham-saham sektor perbankan kan banyak yang terkoreksi teman-teman. Seperti BCA ini terkoreksi cukup dalam, walaupun sempat mantul tapi turun lagi lebih dalam. Jadi ini sepertinya ditahan di 9.400-an ya. Ini kalau di bawah 9.000 nih teman-teman bisa boleh masuk ini. Saham-saham perbankan, Bank Mandiri. Ini sudah mulai ada pantulan nih Bank Mandiri.
walaupun ini koreksinya masih lanjut teman-teman ya. BNGA ini menarik, ini sudah di bawah 2000, padahal dividennya lumayan nih 6%an ya. 22 April ex-date-nya ya kemarin. Nanti dibayarnya 3 Mei ya, nanti mendekati pembayaran ini. Setelah pembayaran tanggal 3 Mei ini mungkin naik ini BNGA. Dividennya lumayan nih 6% teman-teman. Jadi ada beberapa sektor saham yang perlu teman-teman perhatikan, dan kalau teman-teman belum koleksi ya bisa untuk masuk. Tapi kalau teman-teman sudah hold lama ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk lagi setelah koreksi dalam ya. Jadi sehingga lebih cuan lah ya. Seperti saham-saham sektor batubara ya kayak PTBA, kemudian kayak ITMG itu kan masih bisa terkoreksi ya. Nanti ITMG sudah terkoreksi lumayan, cuman ada potensi untuk koreksi lagi. Nah, PTBA kan kita tunggu ya. Kalau hasil RUPS-nya dividennya cukup besar ya, PTBA mungkin masih bisa bertahan ya di atas 3.100 ya, atau mungkin bahkan bisa sampai 3.200 ya. Tetapi kalau mau lebih ini ya kita tunggu setelah koreksi, setelah kumdit ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.